Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku informatika kelas 11. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa ya, walaupun dalam keadaan online atau daring seperti itu, dimana pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali materi kita di pertemuan lalu ya, karena kelas 11.4 kemarin mengikuti ujian tahfidz sehingga mungkin kurang maksimal. Jadi hari ini eh, kita akan mengulang kembali berkaitan dengan struktur data string pada C atau pada bahasa pemrograman C. Ini juga berlaku untuk kelas 11.3 ya, yang saya ampu. Jadi langsung saja di sini apa itu string ya. Jadi bahasa pemrograman string ya, itu bahwasanya untuk bahasa pemrograman lain kita mungkin mengenal string sebagai tipe data untuk teks ya, atau untuk kumpulan karakter. Namun di bahasa C ya, string adalah sebuah array satu dimensi yang berisi kumpulan dari huruf atau karakter dan diakhiri dengan karakter kosong atau nol. Bahasa pemrograman C memang tidak memiliki tipe data string, tapi kita tetap bisa membuat string dengan tipe data char ya. Jadi kita tetap bisa membuat string, membuat kumpulan karakter. Namun di sini kita akali dengan menggunakan tipe data char ya, atau tipe data untuk karakter. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada char greeting ya, dengan maksimal elemennya 6 dengan isi elemen yaitu hello ya. Ingat tadi string di bahasa C itu adalah string untuk array satu dimensi dengan elemen terakhirnya itu berupa slash null atau berupa null ya. Jadi kita bisa mengakali untuk membuat string dengan cara menuliskan array satu dimensi ya dengan tipe data char, namun di akhir karakter kita berikan karakter null seperti ini. Ingat untuk indeks selalu dimulai dari 0 ya. Kemudian di indeks kelima di sini ada karakter 0 ya. Oke, atau contoh lain kita bisa menuliskan string yaitu dengan cara kita ketikkan char, kemudian variabelnya greeting, kemudian untuk ukurannya kita nggak perlu tuliskan angkanya berapa, tapi di sini kita wajib berikan untuk kurung kurawal ya. Kurung siku, mohon maaf, kurung siku. Kemudian sama dengan kemudian kita masukkan untuk elemennya ya, namun kita nggak perlu ketikkan null ya, kita langsung ketikkan hello. Kita langsung masuk ke fungsi-fungsi untuk manipulasi string. Jadi string itu punya beberapa fungsi, namun di sini kita pelajari yaitu 6 fungsi dari mulai strcpy sampai dengan strstr ya. Ini memiliki fungsi masing-masing ya untuk memanipulasi program string yang ada. Nanti kita coba untuk praktekkan. Yang pertama kita masuk ke strcpy ya. strcpy, apa itu strcpy? Jadi strcpy ini fungsi yang digunakan untuk mengcopy string dari sebuah variabel ke variabel yang lainnya. Misalnya seperti ini, di sini ada variabel S1 dan S2. Jadi S2 ini adalah variabel sumber yang berisi string, kemudian S1 ini variabel tujuan. Biasanya S1 ini berupa variabel yang kosong yang tidak ada elemennya, sehingga kalau kita berikan sebuah fungsi strcpy ya, maka di sini akan program itu akan mengkopikan ya isi daripada elemen yang ada di variabel S2 ke dalam variabel S1. Ya, misalnya di sini S2 berisikan elemen smalsa. Maka S smalsa ini akan otomatis ketika diberikan fungsi strcpy akan tercopy ke S1 seperti itu. Coba kita contohkan ya anak-anak ya. Misalnya seperti ini di online GDB ya. Online GDB ini adalah salah satu compiler yang berfungsi untuk menjalankan bahasa pemrograman ya, dari bahasa C, Pascal dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh untuk penggunaan strcpy ya, strcpy untuk mengkopikan titel ke dalam titel copy ya.
Jadi di sini ada titel ya, titel tulisannya belajar bahasa Si ya. Maka ya belajar bahasa Si yang berada pada variabel titel atau berada pada string titel ya, itu nanti akan kita kopikan ke titel copy. Jadi titel copy ini kan berukuran maksimal 20, namun di sini tidak ada elemennya. Maka di sini kita coba untuk mengkopikan belajar bahasa Si ini ke dalam titel copy, yaitu dengan cara apa? strcpy titel ya, berisi belajar bahasa Si yang dikopikan ke titel copy. Maka jadinya seperti apa? Nah, setelah itu di bagian bawah ini kita akan coba untuk memanggil titel copy ya. Kalau tidak ada strcpy, apa yang terjadi, Nak? Kalau tidak ada strcpy, maka kalau dipanggil title copy ada isinya enggak? Tidak ada isinya, tidak ada elemennya. Karena di sini kita menggunakan strcpy ya, maka elemen yang berada pada title kita kopikan ke title copy. Jadi title copy ketika dipanggil nanti munculnya adalah belajar bahasa Si ya. Coba kita praktekkan. Coba kita jalankan ya. Sekarang coba saya jalankan, kita run seperti ini. Maka di sini muncul isi title copy adalah belajar bahasa Si ya. Karena apa? Karena di sini kita sudah kopikan menggunakan fungsi strcpy. Katakanlah di sini saya anggap saja strcpy ini enggak ada ya. Nah, anggap saja enggak ada. Jadi dianggap enggak ada. Kita berikan /2 ya, garis miring 2 di depannya sehingga ini tidak akan dijalankan. Coba kita run. Nah, isi title copy tidak ada isinya. Kenapa? Karena ini enggak dijalankan, strcpy-nya tidak dijalankan. Maka yang dijalankan hanya ini, isi title copy adalah title copy-nya kan kosong, maka di sini kosong. Ya kan? Ini kosong ini. Coba di sini saya aktifkan lagi strcpy-nya. Tak jalankan run. Nah, maka dia akan muncul belajar bahasa Si. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman semua ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di fungsi yang selanjutnya. Oke, nah ini contoh programnya tadi. Fungsi selanjutnya adalah strcat. Fungsi strcat digunakan untuk menambahkan string dari belakang ya. Jadi ini nanti ya akan ditambahkan ke belakang ya. Misalnya di sini ada dua variabel S1, S2, di mana S1 ini variabel yang berisi string, S2 variabel yang berisi string untuk ditambahkan ke S1. Jadi nanti kalau misalnya di sini Smalsa gitu ya, di sini Jaya, maka kalau kita pakai fungsi strcat, maka variabel S2 yang berisi apa tadi? Smalsa tadi ya, maka akan ditambahkan ke belakangnya Jaya. Berarti apa jadinya? Jaya belakangnya ada Smalsa, seperti itu ya. Nanti kita coba praktekkan. Oke, kita coba praktekkan ya ke program tadi. Misalnya seperti ini, kita coba buat variabel baru char title 2 ya, title 2 seperti ini, dengan isi misalnya tak kasih Smalsa, kemudian di sini tak kasih Jaya gini ya, Jaya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita coba ganti dengan strcat ya. Kemudian di sini misalnya title, tulis title ya. Title di sini adalah title 2. Nah, title 2 seperti ini. Maka apa yang akan muncul di sini? Isi daripada title adalah gini ya, adalah titik 2 tak kasih persen S, yang dipanggil adalah titelnya. Nah, seperti ini. Maka apa yang muncul nak kira-kira? Harusnya kan title 2 isinya apa? Smalsa, ditambahkan ke belakangnya Jaya. Maka harusnya munculnya apa? Jaya Smalsa ya, tapi di sini tak kasih spasi dulu biar nanti ada spasinya. Maka munculnya harusnya Jaya Smalsa. Coba kita jalankan. Wah, ada error ya. Oh ya, kurang titik koma. Kita berikan titik koma dulu. Kita jalankan. Nah, maka munculnya adalah Jaya Smalsa.
gitu ya nak ya, paham ya. Jadi strcat ini fungsinya adalah untuk memindahkan ke belakang variabel yang pertama. Jadi di sini title 2 isinya adalah Smalsa ditambahkan ke belakang title. Nah, titelnya isinya apa? Jaya. Berarti Smalsa ini akan ditambahkan ke belakangnya Jaya. Jadi tulisannya Jaya Smalsa gitu ya. Yang dipanggil adalah titelnya. Atau yang ini dipanggil. Maka munculnya adalah Jaya Smalsa. Katakanlah strcat ini gak saya fungsikan ya, anggap saja ini tidak ada strcat, maka apa yang akan muncul? Kan di sini ada title, berarti kan kita manggil title kan, harusnya yang muncul apa? Jaya harusnya ya. Coba kita jalankan. Nah, munculnya Jaya. Karena apa? Karena strcat-nya tidak berfungsi. Coba strcat-nya kita fungsikan lagi, kita run. Nah, maka munculnya adalah Jaya Smalsa gitu ya anak ya. Paham ya untuk strcat? Oke, baiklah kita lanjutkan. Oke, ini adalah contoh programnya ya, contoh program. Oke, kita lanjutkan untuk fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi strlen ya, strlen. Jadi fungsi strlen ini adalah fungsi ya yang digunakan untuk menghitung panjang string ya. Dimana di sini untuk penulisannya cukup mudah. Jadi cukup kita tuliskan strlen, kemudian kita berikan kurung S1 atau variabel 1. Nanti akan terhitung panjang string S1 itu berapa ya. Atau di sini variabel berisi string yang akan dihitung panjangnya. Jadi S1 ini adalah variabel yang nantinya akan dihitung panjangnya berapa. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari program untuk menghitung karakter di dalam sebuah variabel ya. Di sini variabel nama dengan isi variabelnya atau isi stringnya yaitu Ahmad Muhardian. Nah, kemudian kita menghitung panjang string nama ini atau Ahmad Muhardian ini dengan cara panjang nama sama dengan strlen nama ya, atau variabel yang akan kita hitung untuk karakternya berapa. Kemudian di sini printf ya, printf yang dipanggil nama, maka munculnya Ahmad Muhardian, panjang karakternya berapa gitu ya, maka di sini nanti akan muncul panjang karakternya berapa ya. Yang dipanggil adalah panjang namanya, panjang nama dengan tipe data integer ya. Karena apa? Karena kita ingin mengetahui ukuran. Kalau ukuran itu kan berarti angka bulat, maka tipe datanya harus apa? Harus integer ya. Kalau bulat itu tipe datanya harus integer kalau angka. Kalau karakter atau kumpulan karakter itu bisa menggunakan char, paham ya. Kalau nanti pecahan itu berarti menggunakan float atau float tulisannya ya. Oke, coba kita jalankan dalam sebuah program. Oke, kita coba untuk program menghitung ukuran daripada karakter string ya. Misalnya di sini kita menggunakan strlen ya, yang digunakan untuk menghitung karakter pada string nama. Nah, misalnya dalam string nama atau variabel nama ini berisi Ahmad Muhardian. Maka di sini ya kita akan menghitung dengan cara yaitu panjang nama. Panjang nama ini kita ambil dari variabel yang sudah kita deklarasikan di atas dengan tipe data apa nak? Di sini integer ya, karena kita ingin mengetahui ukuran ya dari karakternya. Kalau kita mengetahui ukuran berarti kita butuh yang namanya tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian di sini kita panggil nama ya, kita panggil nama. Kemudian kita hitung untuk panjangnya berapa, yaitu kita memanggil panjang nama dari proses ini. Panjang nama sama dengan strlen nama gitu ya. Kalau dihitung berarti ada berapa nak kira-kira Ahmad Muhardian ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Spasi kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi ada
15 karakter harusnya. Coba kita jalankan ya. Kita run. Munculnya berapa? Ya, benar ya. Nama Ahmad Muhardian sesuai karena kita panggil nama, kemudian karakternya berapa? Ada 15 karakter dari Ahmad Muhardian ini. Seperti itu ya, Nak ya. Paham ya, strlen ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk fungsi yang keempat ya. Fungsi yang keempat ini adalah strcmp. Strcmp itu apa? Strcmp itu digunakan untuk membandingkan string dengan string yang lain. Jadi kalau misalnya S1 ini bertuliskan algoritma, S2-nya juga bertuliskan algoritma, artinya kan dua variabel ini atau dua string ini kan memiliki isi yang sama. Kalau menghasilkan kalau menghasilkan elemen yang sama ya, maka akan menghasilkan nilai 0. Ya, misalnya di sini S1-nya berisi algoritma, S2 juga berisi tulisan algoritma. Maka fungsi strcmp akan menghasilkan nilai 0 apabila kedua string yang dibandingkan sama. Tapi kalau berbeda akan menghasilkan angka yang berbeda pula. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau misalnya di sini algoritma, S2-nya juga algoritma, ya, tulisannya sama persis, maka di situ akan menghasilkan nilai 0. Ya, misalnya programnya seperti ini. Di sini ya ada petani kode. Ya. STR1 isinya adalah petani, STR2 itu isinya adalah kode atau elemennya kode. Kira-kira di sini akan menghasilkan nilai 0 atau bukan? Nah, harusnya 0 atau bukan? Tadi ingat, kalau variabel berisi elemen yang sama, misalnya di sini algoritma, kemudian yang kedua juga algoritma, maka akan menghasilkan nilai 0. Lah kalau petani dan kode itu sama atau beda? Nah, beda ya. Kalau beda berarti tidak menghasilkan nilai 0. Maka di sini ada pembandingkan string. Hasil sama dengan strcmp, str1 dengan str2. Kan jelas nggak sama kalau dari pandangan kita, tapi kalau dalam pandangan program ya, str dan str1 str2 itu harus melalui fungsi yang namanya strcmp ya. Nah, di sini ada percabangan if hasil sama dengan 0 ya, maka di sini printf atau akan tercetak str1 dan str2 sama. Jika tidak 0, maka str1 dan str2 berbeda. Nah, kalau kita lihat dari program ini kira-kira menghasilkan nilai 0 atau enggak? Karena di sini beda, harusnya tidak 0. Kalau tidak 0, maka akan yang dijalankan programnya yang mana? Maka akan tercetak printf yang ini kan str1 dan str2 berbeda. Paham ya? Paham enggak? Paham, insyaallah ya, anak-anak hebat kok. Jadi ya, kalau di sini berbeda berarti kan tidak menghasilkan nilai 0. Kalau menghasilkan nilai 0 yang tercetak ini str1 dan str2 sama. Kalau tidak 0, maka yang tercetak adalah str1 dan str2 berbeda ya. Coba kita jalankan programnya. Oke, kita coba jalankan ya, Nak ya. Untuk di sini ada dua variabel ya, untuk variabel string, tapi di sini ada variabel yang ketiga yaitu hasil ya, variabel hasil dengan tipe datanya adalah integer. Kenapa integer? Karena kita ingin mengetahui akan menghasilkan nilai 0 atau bukan. Karena 0 atau bukan yaitu bernilai bilangan bulat, maka di sini pakainya integer. Nah, kita jalankan karena tadi itu hasilnya harusnya bukan 0, maka yang tercetak adalah ini str1 dan str2 berbeda. Coba kita jalankan ya, Nak ya. Kita jalankan. Oke, kita butuh string.h, berarti kita tambahkan dulu. Nah, kan muncul str1 dan str2 berbeda. Karena apa? Karena di sini jelas berbeda, maka hasilnya bukan 0. Kalau hasilnya 0 berarti dua string ini sama, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke fungsi yang kelima ya. Fungsi yang kelima itu apa, Nak? Kita lihat.
fungsi yang kelima adalah strchr. Apa itu strchr? Jadi strchr ini digunakan untuk mencari sebuah karakter di dalam string. Ya, misalnya di sini ada S1, yaitu variabel yang berisi string. Di sini ada karakter yang akan dicari. Jadi A ini ya, atau karakter A akan kita cari di dalam variabel string S1. Ya, kita coba lihat programnya ya. Berarti di sini ada sebuah program C yang mana di sini mencari apa nak? Mencari huruf E di dalam string petani kode ya, atau di dalam string nama dengan isi petani kode. Maka ditemukan pada karakter keberapa. Nah, seperti itu. Itu bisa menggunakan program ini, yaitu dengan menggunakan fungsi apa tadi? strchr, yaitu di sini huruf E ya, huruf E. Kemudian di sini kita butuh char hasil juga ya, char hasil. Nah, artinya bagaimana anak-anak? Nah, artinya seperti apa? Nah, huruf, ingat huruf itu isinya apa tadi? Huruf isinya E. Maka kita akan mencari E ya, atau huruf E ini ke dalam variabel nama atau petani kode ini. Maka di sini akan ditampilkan ya, atau printf itu ditemukan pada huruf keberapa, yaitu dengan menggunakan perulangan while ya. E itu akan dicek satu persatu ya. Nanti akan munculnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan ya untuk menuju ke programnya. Ini sudah ada program untuk mencari karakter E ya, atau huruf E di dalam tulisan petani kode ya, atau di dalam string nama. Nah, di sini kalau kita lihat ya, E ini berada pada karakter keberapa nak? E ini berarti kan ke 1, 2 ya. Kemudian dicek terus ada di karakter keberapa, berarti kita hitung 1, 2 ditemukan pada karakter kedua. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi harusnya nanti yang muncul adalah ditemukan pada karakter kedua dan ke 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu ya. Nah, untuk proses pengecekan satu persatunya lewat mana? Di sini ada while. Nah, while ini ada pembahasan sendiri untuk perulangan. Nah, jadi mungkin nanti ada penjelasan sendiri. Intinya adalah di sini strchr ini berfungsi untuk mencari huruf, berarti E ya di sini, ke dalam ke dalam string nama ya, atau dalam petani kode. Coba kita jalankan ya, Nah, betul ya, berarti ditemukan pada mencari huruf E ditemukan dalam nama ya, yaitu ditemukan pada huruf kedua. Betul ya, kedua dan juga ke 11. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi biar cepat saya untuk video ini biar cepat. Yang terakhir adalah fungsi strstr. Apa itu strstr? Fungsi strstr digunakan untuk mencari sebuah teks atau string di dalam string ya. Misalnya di sini kita akan mencari petani ya, langsung teks. Kalau tadi kan untuk karakter, satu karakter, kalau di sini adalah untuk teks. Teks yang akan dicari yaitu petani, dicari dalam variabel S1 ya. Jadi S1 ini nanti apa tulisannya ya, tergantung nanti. Jadi kita akan mencari teks petani di dalam variabel S1 ya. Nah, biasanya fungsi ini dipadukan dengan fungsi strncpy untuk mencari dan mengubah isi teks. Jadi kita temukan sekaligus kita ubah teksnya. Nah, di sini ada sebuah program ya. Program di sini yaitu kita akan mencoba untuk mencari sekaligus mengubah ya nak ya. Jadi di sini kita akan mencari ya, mencari kode. Nah, mencari kode. Karena di sini ada str berarti kita mencari tulisan kode di dalam variabel str. Nah, di dalam variabel str di sini ada petani kode. Ada enggak kode di sini? Ada ya, ini ya, jelas ya. Nah, kemudian di sini kalau sudah ketemu, karena sudah ketemu maka di sini kita kombinasikan dengan strncpy.
Artinya apa? Berarti kode ini ya nanti ya diganti dengan kode. Nah, jadi ada strncpy. Jadi karena kode ini sudah kita temukan ya di dalam variabel str, maka kode ini akan kita ubah dengan menggunakan strncpy, yaitu menjadi kode dengan formatnya yaitu hasil. Nah, hasil ini dari mana? Hasil itu dari hasil sama dengan str atau untuk mencari kode di dalam variabel yang pertama. Ya, karena sudah ketemu, maka hasil ini kita masukkan ke dalam strncpy untuk kita ubah. Ya, karena sudah ditemukan, maka teks yang ketemu tadi kita ubah. Nah, 4 ini apa? 4 ini adalah untuk ukuran karakter yang kita ubah seperti itu. Ya. Kemudian puts str, puts itu untuk menampilkan, sama seperti printf ya. Namun kalau puts itu secara sederhananya seperti itu ya. Coba kita praktekkan. Kita coba ya untuk menjalankan program fungsi str, yaitu fungsinya adalah untuk mengubah atau mencari tulisan kode di dalam variabel str. Nah, kira-kira kalau kita lihat ada enggak? Oh, ternyata ada. Berarti kita cari untuk tulisan kode di dalam variabel str, ketemu, kemudian kita kombinasikan dengan strncpy atau untuk mengubah tadi ya tulisan yang sudah ditemukan pada variabel str, kita ubah dengan tulisan kode dari C menjadi K ya, yaitu dengan kita memanggil hasil ya, atau proses ini kita panggil ke sini ya. Kemudian karena sudah ketemu kita ubah ya, kode sudah ditemukan, kemudian kita ubah kode ini menjadi kode dengan ukuran 4. Puts kita berarti cetak. Kita cetak apa? Kita cetak untuk str. Berarti kita cetak str ini. Nah, str ini kita cetak. Tulisannya apa? Berarti udah nggak kode lagi, nggak code lagi, maka kita pakainya yang kode. Ya, kita pakainya yang pakai K. Karena kita sudah menggunakan fungsi strncpy untuk mengubah dan juga str untuk mencari tulisan kode ini ke dalam variabel str. Coba kita jalankan. Oke, munculnya petani kode ya. Petani kode. Kalau di sini tak ubah petani muda misalnya. Nah, petani muda, maka apa yang akan muncul? Nah, munculnya petani muda. Nah, kalau di sini ya, misalnya di sini tidak saya fungsikan seperti ini ya. Ini juga tidak saya fungsikan. Maka apa yang akan muncul? Karena kita panggil str, maka yang muncul harusnya petani kode ya, pakai C. Kita jalankan. Nah, petani kode ya, karena di sini kita tidak fungsikan strncpy dan juga str-nya kita tidak fungsikan. Coba tak fungsikan lagi ya, saya fungsikan lagi. Di sini kita run. Nah, maka akan muncul petani muda ya, anak-anak ya. Oke, itu kira-kira susah atau gampang anak-anak? Ya, susah-susah gampang ya. Ini susahnya nanti mungkin kalau sudah ke penggabungan beberapa fungsi string ya dalam satu program. Nah, itu mungkin cukup menguras tenaga dan pikiran. Oke, anak-anak semuanya, di akhir pembelajaran akan saya berikan tugas latihan soal, yaitu kalian saya minta untuk melengkapi titik-titik dari nomor 1 hingga nomor 11 ya. Sorry, ini nomor 11 dari program tersebut sehingga menghasilkan output yang tepat seperti pada gambar output di bawah. Ya. Jadi silahkan ini nanti kalian lengkapi untuk bagian-bagian kosong dari nomor 1 hingga nomor 11 ini sehingga menghasilkan output string sama dengan Surakarta Kota Nyaman. Ukuran string gabungan adalah 21 ya, persis seperti ini. Nanti kalian bisa mulai untuk memprogram sekaligus
kalian menjalankan programnya, nanti jangan lupa di screenshot ya untuk program ini ya, untuk program ini beserta dengan outputnya. Seperti itu. Bisa kalian tambahi dengan nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, 3 apa, sampai dengan nomor 11 ya. Dikerjakan dalam bentuk dokumen ya, Word ya. Jadi Word nanti ada programnya, screenshotan program, kemudian screenshotan output, dan juga jawaban nomor 1 hingga nomor 11. Jangan lupa diberikan identitas, nama, kelas, nomor absen ya. Nanti nilai maksimal apabila kalian di dalam program juga disertakan untuk identitasmu. Misalnya di sini berikan printf, nama, kelas, nomor absen ya, sehingga kalau dicetak nanti akan muncul output persis seperti ini dan juga di atasnya ada identitasmu. Nah, itu lebih maksimal nanti nilainya. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih anak-anakku informatika lanjut kelas 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.